Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Ardiansyah dengan NIM 220211108 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas PR IK 22C. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang membahas mengenai pergerakan Muhammadiyah sebagai gerakan agama, ideologis, sosial, dan ekonomi oleh Muhammad Lutfi Abdullah, Ahsanul In'am, Muhammad Hasabi, Alpan Tanjung. Yang pertama, pergerakan Muhammadiyah sebagai gerakan ideologi. Pada periode awal berdirinya Muhammadiyah, para pendirinya telah meletakkan wawasan keagamaan yang mendasar yang menjadi unsur penting dalam ideologi gerakan. Wawasan ini memberikan filosofi dalam mengkritisi tanaman kehidupan di sekitar sehingga dapat terlihat hal-hal yang mendasari perlunya perubahan. Dalam pergerakannya, Muhammadiyah sebagai ideologi tidak pernah menentang adat dan tradisi masyarakat kota gede. Sikap yang ditawarkan oleh Muhammadiyah adalah menyaring intisari nilai ajaran Islam yang ada dalam adat Jawa, sehingga hasil dan saringan tersebut tetap berbau Jawa. Jika dianalogikan seperti cairan murni yang tidak bisa kehilangan bau khasnya, namun menjadi hal yang penting di sini adalah nilai universal Islam yang harus dijadikan dasar dan utama. Itu ada pergerakan Muhammadiyah sebagai gerakan agama. Melihat dari pendekatan sejarah, pergerakan Muhammadiyah dalam bidang agama merupakan cita-cita pendirinya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejak kecil, beliau diasuh dan diberikan pendidikan sebagai seorang turunan kiai. Menjelang dewasa, beliau memperluas ilmu keislamannya dengan berguru kepada ulama besar di Mekah. Tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah merupakan perwujudan dari konsep ajaran Islam yang ditawarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta penerusnya. Adapun tujuan tersebut meliputi 3 hal utama. Yang pertama, moral atau akhlak, yaitu menanamkan karakter manusia yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada pendidikan individu, yaitu menumbuhkan kesadaran individu yang paripurna baik dari segi mental juga jasmani yang meliputi dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Muhammadiyah sebagai gerakan permunian agama yang didukung pula oleh pendapat dari Mahsun. Tujuan utamanya yaitu mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan yang terjadi sering dikarenakan bercampur baurnya ajaran Islam dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Selanjutnya, pergerakan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial kemasyarakatan. Pergerakan Muhammadiyah dalam bidang sosial merupakan implementasi dari dakwah yang telah dimulai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menyadari bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran harus diimplementasikan ke dalam dimensi sosial. Ayat-ayat yang menjadi rujukan pertama dan utama di antaranya yaitu surat Al-Maun ayat 1-7. Ayat ini menegaskan pentingnya ibadah sosial dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Ibadah dalam Islam tidak semata dimaknai ritual rutinitas seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Ibadah apabila hanya berdimensi ritual saja dianggap dusta dan tidak dibarengi dengan ibadah sosial seperti menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Bahkan sholat yang berdimensi ritual pun dianggap lalai apabila terdapat unsur riyah dan mempunyai sifat enggan menolong dengan barang berguna. Surat tersebut memberikan pernyataan bahwa ibadah ritual tidak bisa dipisahkan dengan ibadah sosial. Ide seperti inilah yang mendasari lahirnya teologi Al-Ma'un, di mana kala itu belum ada seorang ulama pun yang mengajarkan tindakan nyata melalui pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran sekedar dihafalkan namun tidak diperhatikan langsung dalam pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un lewat gerakan nyata dengan menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Pada tahun 1918, teologi Al-Ma'un diwujudkan dalam bentuk yang terorganisir dan terstruktur lewat dibentuknya organisasi penolong kesengsaraan umat (PKU).
PKU pada awal berdirinya diketuai oleh Kiai Sudja dengan maksud meringankan beban korban bencana alam pada peristiwa meletusnya Gunung Kelud. Selanjutnya, organisasi ini dijadikan sarana untuk melanjutkan ide-ide Kiai Haji Ahmad dalam membantu orang-orang miskin dan yatim piatu. Hingga akhirnya PKU menjadi bagian secara resmi pada tahun 1921 dengan Muhammadiyah. PKU juga terlibat aktif dengan memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Yogyakarta. Selanjutnya, pergerakan Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Muhammadiyah tersebar luas di kauman diantaranya melalui perdagangan batik. Sebaliknya, perusahaan batik pun ikut terkenal karena adanya ikatan Muhammadiyah yang tersebar di beberapa daerah seperti Surakarta, Pekalongan, dan Surabaya. Melalui surat kabar dan alamat yang diterbitkan oleh Muhammadiyah, maka batik ini dipasarkan lewat iklan-iklan pada media tersebut. Usaha batik ini semakin menguatkan menjadi hubungan kekerabatan, khususnya di Karangkanjen. Banyak pengusaha di Kauman yang berasal dari Karangkanjen. Sebagai salah satu basis organisasi Muhammadiyah, Karangkanjen merupakan pusat batik yang terkenal pada tahun 1950 sampai dengan 1975. Kampung ini pula menjadi iklim keagamaan yang kuat dalam bidang sosial. Mereka memahami Islam tidak hanya sebagai perwujudan tingkah laku, namun juga memberikan kesadaran kepada aktivitas kegiatan ekonomi. Dengan demikian, semakin terlihat adanya pengaruh yang signifikan dari perkembangan Muhammadiyah terhadap aktivitas kegiatan ekonomis. Selanjutnya, pembuatan dan perdagangan batik semakin meluas menjadi sentra-sentra di beberapa daerah Yogyakarta seperti Prawirotaman, Kota Gede, Kudus Kulon, dan juga Karangkanjen, sehingga mencapai luar kota seperti Pekanjangan dan Kudus Kulon. Mereka mencoba menjelaskan bagaimana agama dan keberagaman berperan dalam membangkitkan semangat kapitalisme dan mendorong etos kerja di warga Muhammadiyah, atau sebaliknya bagaimana perkembangan ekonomi berdampak pada terpinggirnya kehidupan beragama. Kesimpulannya adalah gerakan reformasis yang bermula dari masyarakat Jawa tradisional Islam Ortodoks. Dalam pemahaman kaum reformasis ini adalah ideologi agama yang begitu memikat, ideologi yang telah sedang dan akan membawa perubahan-perubahan besar di dalam berbagai aspek kehidupan Jawa seperti ekonomi, politik, kultural, dan sosial. Sebagai gerakan ideologi, Muhammadiyah tidak pernah menentang adat dan tradisi masyarakat Kota Gede. Sikap yang ditawarkan adalah menyaring intisari nilai ajaran Islam yang ada dalam adat Jawa, sehingga hasil dari saringan tersebut tetap berbau Jawa. Namun yang menjadi hal penting di sini adalah nilai universal Islam yang harus dijadikan dasar dan utama. Pemahaman yang ditafsirkan dari surat Al-Ma'un ini di antaranya telah melahirkan usaha praktis yang terstruktur dan terorganisir sehingga terbentuknya organisasi penolong kesengsaraan umat PKU, rumah miskin, rumah yatim, dan rumah sakit berbasis Muhammadiyah di Kota Gede, Yogyakarta. Selain daripada itu, pergerakan Muhammadiyah sebagai pergerakan sosial kemasyarakatan, gerakan ini telah melahirkan hubungan kekerabatan yang kuat khususnya di kalangan para pengusaha batik di Yogyakarta. Sekian review artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.